SMP boleh memilih ke SMA, SMA boleh memilih ke SMP dan seterusnya sesuai dengan serdik dan kualifikasi yang bersangkutan. Nanti seleksi kompetensi 3 selesai, itu ada mekanisme pengisian kebutuhan yang belum terpenuhi. Jadi ada formasi-formasi yang kosong, itu akan kita penuhi dengan mekanisme yang secara otomatis, jadi tidak melakukan seleksi lagi. Kemudian akan berlangsung, ya, seleksi kompetensi kedua akan berlangsung. Kemudian misalnya lulus, ada yang lulus dan ada yang tidak lulus, dan bagi mereka yang tidak lulus akan berlanjut di seleksi kompetensi 3, tapi saat ini berlangsung secara nasional. Jadi nanti peserta bisa memilih formasi secara nasional di tempat lain sesuai dengan serdik atau kualifikasi yang bersangkutan. Jadi dari Kabupaten A boleh nggak milih Kabupaten B, boleh ke Provinsi C, dan seterusnya. Juga boleh yang tadinya di SMP, boleh memilih ke SMA, SMA boleh memilih ke SMP, dan seterusnya sesuai dengan serdik dan kualifikasi yang bersangkutan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah itu selesai, ya, nanti seleksi kompetensi 3 selesai, itu ada mekanisme pengisian kebutuhan yang belum terpenuhi. Jadi ada formasi-formasi yang kosong, itu akan kita penuhi dengan mekanisme yang secara otomatis. Jadi tidak melakukan seleksi lagi. Tidak akan melakukan seleksi lagi, kita akan melakukan secara otomatis bagi mereka yang memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Dan itu nanti akan ditempatkan sesuai dengan jabatan, bentuk satuan pendidikan, dan instansi yang dilamar, di mana metode penentuan sekolah tersebut akan ditentukan kemudian, nanti bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Baik, selanjutnya ada satu hal lagi Bapak Ibu sekalian yang perlu menjadi perhatian, bahwa nilai passing grade itu pada seleksi kompetensi pertama, kedua, ketiga bisa dipergunakan. Jadi seandainya seseorang melamar pada jabatan taruhlah guru PPKN SMP gitu ya, guru PPKN SMP pada seleksi kompetensi pertama, dia lulus passing grade tapi kemudian dia tidak lolos formasi karena kalah saingan, dan kemudian dia harus masuk ke seleksi kompetensi kedua, maka pada saat seleksi kompetensi kedua, passing grade yang bersangkutan masih bisa dipergunakan. Dan dia juga masih tetap bisa mengikuti seleksi di kompetensi kedua tersebut. Dan kemudian kalau yang bersangkutan juga lulus passing grade, maka dia diberi kesempatan untuk memilih yang terbaik mana passing grade-nya di antara seleksi kompetensi pertama ataupun seleksi kompetensi kedua. Begitu juga pada waktu seleksi kompetensi ketiga. Maka nilai yang lulus passing grade kompetensi pertama, kedua masih akan diperhitungkan dengan catatan Bapak Ibu sekalian, dengan catatan jabatan dan bentuk satuan pendidikannya sama. Jadi kalau tadi melamar pada guru PPKN SMP, di pertama, kedua, dan ketiga juga melamarnya pada jabatan yang sama. Tapi kalau kemudian yang ketiga, misalnya ya, yang ketiga dia melamar pada guru PPKN SMA, maka kemudian passing grade yang pertama dan kedua menjadi tidak bisa diperhitungkan.